Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah bisa bertemu kembali. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita awali pembelajaran ini dengan doa. Dan untuk doa kami serahkan ke ketua kelas. Silahkan Anda para pimpin doa. Terima kasih. Baik, saya absen dulu untuk mengecek kehadiran siswa. Ahmad Ridho, Agung Putra Dirmawan, Ahmad Munawar, Fida M. Rosi. Sakit. Kita doakan sama-sama semoga yang tidak hadir, yang sakit cepat sembuh. Amin. Allahumma amin. Dan besok bisa mengikuti aktif lagi mengikuti pembelajaran. Sudah kirim surat keterangan sudah? Oke. Jumaati Fahra Liva Rizky Hadinata sakit. 2 orang berarti tidak masuk enak. Ya, kita doakan juga semoga sehat, cepat sembuh. Amin. Nur Hanafi. Sebelum pelajaran kita mulai, untuk menanamkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan untuk itu, untuk yang memimpin Indonesia Raya, saya pasrahkan juga kepada kedua kelas. Silakan Ananda Bara maju di depan lagi. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah negerinya, untuk Indonesia. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka,
kasih. Baik anak-anak, hari ini kita akan memasuki pembelajaran. Sebelum itu saya tanya, apakah ini masih ingat dengan materi yang disampaikan minggu kemarin? Masih. Coba yang masih ingat. Ada yang masih ingat? Ya, Pak. Ananda Rama. Kemarin membahas tentang apa? Materinya apa? Pembagian zaman, Pak. Pembagian zaman. Terus Pak Guru tanya, ada berapa pembagian zaman? Ada 4, Pak. Ada 4. Bisa disebutkan? Bisa, Pak. Coba sebutkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan Assalamualaikum. Oh, bagus. Berarti Rama masih ingat, semoga anak-anak juga semua tentang materi yang kemarin. Dan selanjutnya Pak Guru akan menunjukkan sebuah gambar. Coba perhatikan ke depan, perhatikan semuanya. Nah, coba perhatikan. Menurut anak-anak, kira-kira gambar depan ini tentang apa? Ada yang bisa menjawab? Coba. Pak. Yang bisa? Ada yang bisa menjawab? Ya. Tony? Manusia berubah. Manusia purba. Berarti manusia purba di depan. Ada juga yang ada lagi yang bisa menjawab. Coba. Diva. Manusia purba yang baru berburu untuk dimakan. Kita tepuk tangan untuk Doni dan apa? Yuk, selanjutnya jangan hanya 1-2 orang yang bisa menjawab. Kalau perlu anak-anak cermati kembali, pahami kembali foto di depan. Kira-kira tentang apa lagi di depan? Itu ada 2 gambar ya. Coba lihat di bawahnya, di sebelahnya. Itu gambar tentang apa? Ada yang mengatakan kapak apa kira-kira? Kapak menjong, benar sekali. Baik anak-anak. Oke. Selanjutnya untuk memasuki materi hari ini, gambar yang tadi Bapak Guru tunjukkan di depan itu ada kaitannya dengan materi hari ini. Tapi sebelum itu Pak Guru sampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik diharap dapat mengidentifikasi materi kehidupan manusia praaksara. Yang kedua, melalui menonton video pembelajaran peserta didik diharap dapat memahami materi yang akan dibahas. Yang ketiga, melalui diskusi peserta didik dapat mengidentifikasi hasil kebudayaan praaksara dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat dan mandiri. Dan yang keempat, yang terakhir, melalui presentasi kelompok peserta didik dapat mempresentasikan hasil kebudayaan kehidupan manusia praaksara dengan tepat dan mandiri. Nah, Pak Guru harap dengan tujuan pembelajaran tersebut ya betul-betul dipahami. Barangkali nanti setelah kita selesai lulus SMA atau kita memperdalam tentang pelajaran materi hari ini tentang kehidupan manusia praaksara, barangkali suatu saat nanti salah satu dari semua siswa ada yang bisa menjadi penemu hebat seperti yang menemukan manusia praaksara Nakasaki. Ya. Karena tidak mungkin ada manusia purba di dunia apabila tidak ada yang menemukan, apabila tidak ada yang memiliki. Makanya yang mengemukakan tersebut adalah para peneliti atau para ahli. Selanjutnya anak-anak, Pak Guru akan tampilkan video. Nanti kita simak bersama ya. Kita pahami bersama. Oke, saya putarkan dulu videonya. Coba perhatikan ke depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal zaman pra-aksara. Pernahkah kamu bertanya, seperti apa hidup di zaman dulu? Meskipun zaman dulu adalah zaman yang sulit, tapi buktinya nenek moyang kita mampu melewatinya hingga lahirlah generasi modern saat ini yang lebih pintar karena didasari oleh kemampuan yang didapatkan lewat sekolah dan lain-lain. Di sekolah, pertama-tama kamu diajarkan cara berkomunikasi, lalu cara membaca, berhitung, dan kemudian cara-cara lainnya. Lalu, bagaimana cara hidup nenek moyang pada masa praaksara di zaman dahulu yang tidak mengenal cara-cara tersebut? Apa yang dimaksud dengan masa praaksara? Masa praaksara yang juga sering disebut sebagai masa nirleka merupakan suatu masa saat manusia purba belum mengenal tulisan. Seluruh dunia memiliki masa praaksara yang berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Sebutan masa praaksara ada untuk menggantikan masa prasejarah yang dirasa kurang tepat karena meskipun belum mengenal tulisan, manusia purba yang hidup pada masa tersebut sudah memiliki sejarah serta telah menghasilkan kebudayaan. Manusia prasejarah sudah pandai membuat lambang-lambang, tanda-tanda, maupun gambar-gambar, tetapi sistem-sistem tulisan tertua diketahui baru muncul sekitar 5.300 tahun silam. Dan adopsi sistem tulis secara luas baru terjadi ribuan tahun kemudian. Beberapa kebudayaan baru menggunakan sistem tulis pada abad ke-19. Bahkan, masih ada segelintir kebudayaan yang belum menggunakannya sampai sekarang. Coba di video barusan itu menjelaskan tentang praaksara atau kehidupan manusia pada zaman praaksara. Ya. Ada yang tahu praaksara itu apa? Ya. Zaman sebelum tulisan. Bagus. Jadi praaksara itu merupakan zaman sebelum mengenal tulisan. Pada waktu itu belum ada tulisan, belum ada aksara, belum ada bacaan. Jadi untuk berbicara dengan sesama ya atau dengan lawannya maka menggunakan bahasa tubuh, bahasa isyarat. Coba perhatikan ulang, perhatikan kembali. Di sini yang dijelaskan mengenai cara hidup masa praaksara atau di dalam mencari makanan, ya di dalam mengumpulkan makanan itu cara hidupnya bagaimana? Coba ada yang bisa menjawab lagi Pak Guru tanya, kira-kira praaksara itu di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara apa? Ada yang tahu? Iya, Pak. Oh, Ananda Rama, Berburu, Pak. cara hidup manusia purba di dalam mencari makanan adalah berburu. Benar apa yang disampaikan atau yang dijawab oleh Rama? Kita berikan apresiasi. Selanjutnya barangkali dari salah satu siswa ada yang mau menjawab lagi, mungkin jangan takut salah. Ya, berani mencoba adalah Ahmad Tito. Silakan Tito. Dengan cara bercocok tanam, selain manusia purba itu dalam mencari makanan dengan cara berburu, ternyata ada cara lainnya yaitu dengan cara bercocok tanam. Terima kasih Tito, jawabannya sangat benar. Coba perhatikan. Di sini ternyata manusia purba itu ada ciri-cirinya. Ya. Dan ciri-cirinya biasanya seperti apa? Coba barangkali ada bagi siswa atau siswi yang mau menjawab ciri-ciri manusia purba. Oke, ciri-ciri manusia purba Seperti kera. Ciri-ciri manusia purba itu seperti kera. Jadi manusia purba itu mirip dengan kera.
Bisa dibilang manusia, bisa dibilang. Oke, benar. Terus ada lagi? Ayo siswi, Diva. Rahangnya menonjol ke depan atau jidatnya menonjol ke depan. Itu ciri-ciri manusia purba. Benar. Terus ada lagi nak? Doni. Oke, selanjutnya giliran karena Doni yang angkat tangan duluan, jadi Doni jawab dulu. Nanti Ahmad, ayo Doni. Terdapat penjualan kening di Terdapat benjolan kening, ya. Terus selanjutnya, Ya, Pak. ya, Tidak memiliki dagu. tidak memiliki dagu. Oke, Ahmad. jalan tegak. Berjalan dengan tegak. Jadi ciri-ciri manusia dulu itu ya, ternyata berjalan dengan tegak. Makanya manusia yang berjalan tegak itu contohnya seperti Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus manusia yang berjalan tegak atau manusia yang mirip tegak. Oke, paham ya? Betul-betul dipahami video tersebut karena nanti akan Pak Guru bagikan tugas atau bentuk kelompok. Kira-kira di sini untuk hari ini atau zaman ini masih ada nggak yang mirip dengan manusia purba? Sudah ada ya? Sudah ada. Karena sekarang ini adalah manusia sempurna yang diawali oleh Homo sapiens. Bagaimana video tadi? Kok banyak yang ketawa? Ya. Hah? Bisa dipahami video yang sudah Bapak Guru tampilkan? Bisa. Berarti ini sudah bisa dikatakan paham ya dengan isi di video tersebut? Ya. Baik, karena materinya memang ada di video. Selanjutnya Pak Guru ingin memberikan tugas, akan tetapi anak-anak kami bentuk kelompok dulu ya. Untuk kelompoknya, kelompok itu tetap seperti minggu kemarin ya. Ingat-ingat kelompoknya seperti minggu kemarin. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Untuk pertemuan berikutnya nanti akan kami adakan lomba sudah. Untuk sementara untuk pertemuan ini kelompoknya tetap seperti minggu kemarin. Silahkan bentuk kelompok anak-anak. Sudah selesai bentuk kelompoknya, sudah. Biar anak. Saya kasih lembar kerja KPD 1. Ini dikerjakan dengan baik sesuai dengan yang Pak Guru sampaikan tadi, sesuai dengan di video tadi. Kerjakan. Sudah nak? Akan anak kerjakan sesuai dengan isi video atau penjelasan dari Pak Guru.
Baik anak-anak, sudah selesai semua? Sudah yang kelompok 1 selesai? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke. Sekarang kami minta hasil kerja anak-anak ya itu dipresentasikan. Jadi Pak Guru minta ada 2 siswa, perwakilan 2 siswa dari kelompoknya masing-masing yang maju ke depan. Kelompok 1 yang siap maju ke depan, perwakilan dari 2 orang. Oke. Nah, sekarang gantian. Tadi kelompok 1 tanya ke kelompok 2, ya. Diperhatikan betul-betul jawaban dari kelompok 1. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan tanyakan. Oke. Oke. Silahkan perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifana Menteri dan teman saya Ahmad Denatus Ramadhani. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok. Tentukan yang yaitu pada masa praksara manusia purba yang hidup pada masa praksara yaitu sudah tulisan. Tentukan cara kehidupan pada masa berburu dan menentukan makanan. Itu ada 2, hidup nomaden dan hidup di gua-gua alami. 3. Tentukan jenis manusia purba di Indonesia. Itu ada 3, Meganthropus paleojapanicus, yaitu yang kedua Meganthropus erectus dan terakhir Homo erectus. 4. Tentukan sistem kepercayaan manusia purba. Pada masa praksara, manusia purba telah mempercayai tiga faktor, yaitu yang pertama animisme, yang kedua dinamisme, dan yang terakhir totemisme. Yang kelima, tentukan hasil kebudayaan pada masa purba. Itu ada 2, ada kapak perumbas dan kapak kuda. Perhatikan. Kelompok 2 tadi dijawab dengan tuntas. 5 pertanyaan dijawab dengan 5 jawaban. Sudah mulai capek? Oke. Agar tidak capek, kita berdiri semuanya, berdiri. Yuk. Gerakan badan ya, agar peredaran darah berjalan lagi dengan normal. Kalau lama dulu takut terban ya. Yuk. Kita stretching hari ini, masih ingat stretching yang kemarin? Masih. Langsung tepuk sejarah. Sejarah. Siapa kita? Indonesia. NKRI. Garuda. Gimana rasanya? Kita mulai enakan? Sehat? Oke, semangat lagi. Oke anak-anak, selanjutnya ada tugas individu dari Bang Guru ya. Penilaiannya sama nanti yang kami nilai penyampaiannya di dalam mengerjakan tugas tersebut ya. Terus sikapnya. Oke. Pak Guru kasih lembar kerja. Lembar kerja peserta didik ya, yang sudah Pak Guru berikan. Tugasnya menceritakan manusia purba pada zaman praksara. Jadi anak-anak itu membuat cerita tentang kehidupan manusia purba. Ya. Paham? Paham. Paham semua? Paham. Oke, selamat mengerjakan.
Coba lebih konsentrasi, lebih fokus lagi. Saya kira ada yang ceritanya. Karena ini hanya menceritakan kehidupan manusia purba pada zaman praaksara. Coba cerita, ayo, biar tidak lama. Oke anak-anak yang sudah selesai, silahkan kumpulkan tugasnya. Kumpulkan ke depan. Taruh di depan buku sejarah. Oke. Yang 2 orang, Ananda Diva, sudah nak? Baik anak-anak, tugas mandiri, tugas individu sudah bagus. Ya. Selanjutnya, kalau menurut anak-anak, kira-kira pembelajaran hari ini kesimpulannya apa? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini kira-kira, ya, ada yang bisa? Sama Bahwa di zaman dahulu itu sangat sulit untuk hidup, Pak. di zaman dahulu sangat sulit untuk hidup, benar sekali. Terus bisa mengetahui tentang manusia purba. Oke. Ada lagi? Oke. Bisa mengetahui peninggalan-peninggalan terdahulu pada zaman purba. Dengan dasar sejarah Indonesia, kita harus percaya bahwa manusia pertama adalah manusia purba. Ya, dengan dasar para penemu-penemu hebat atau peneliti seperti halnya Eugene Sudoboy yang mengatakan manusia purba pertama kali di dunia adalah manusia purba. Ya, manusia pertama kali di dunia adalah manusia purba. Akan tetapi kalau menurut agama Islam, ya, menurut syariat, karena berdasarkan kepada Al-Quran, di Al-Quran itu dijelaskan di surat An-Nisa ayat 1, bertakwalah kamu kepada Allah yang sudah menciptakan kamu dari satu jiwa, dan dari satu jiwa itu diciptakanlah pasangan-pasangan sehingga melahirkan generasi-generasi baru. Yaitu laki-laki dan perempuan seperti saat ini. Ya. Jadi perbandingannya, kita sebagai orang Islam ya harus percaya bahwasanya manusia pertama kali Nabi Adam dengan dasar Al-Quran, ya, dengan dalil Al-Quran. Kalau kita percaya terhadap manusia pertama adalah manusia purba, kita percaya dengan referensi buku atau dari para peneliti. Oke? Sahabat guru, hari ini usahakan memanfaatkan waktu dengan baik, ya. Usahakan memanfaatkan waktu dengan baik. Karena kalau waktu sudah hilang, itu sia-sia. Ya. Oke, tetap semangat, tetap beraktivitas, dan sampai jumpa di hari kesuksesan. Amin. Amin. Semoga anak-anak semua jadi anak yang sukses kelak. Amin. Baik putra, baik putri, semoga semuanya sukses di dunia dan juga di akhirat. Baik anak-anak, untuk hari ini pembelajaran sudah selesai. Seperti hanya pembukaan diawali dengan doa, alangkah baiknya kalau di penutup ini kita akhiri dengan doa. Silahkan kita doa bersama. Monggo tutup dengan doa bersama. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna
الذي ينفعنا رب فاغفرنا وفقها لنا وقرات فينا بديننا. Terima kasih. Baik, anak-anak bisa menunggu jam terakhir. Oke, pelajaran selesai. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, semangat semuanya.